Belum. Sudah Pak? Oh sudah siap. Kalau sudah, karena sehabis presentasi saya, itu ada kewajiban kalian untuk meresume ceramah saya ya. Meresume ceramah saya dalam bentuk karena tulisan tangan. Saya ingin tulisan tangan masing-masing supaya saya tahu psikologis dan motivasi. Jangan pakai ketikan lah, ya. Maka di recording ini penting untuk sama-sama saya juga belajar, kalian juga belajar. Karena di metode pembelajaran hadis ini kita akan usahakan menyatukan visi, menyatukan persepsi tentang bagaimana kita sukses, how to teach our children successful dalam bidang hadis dan ilmu hadis. Saya berharap materi ini bukan materi semata akademik, tujuan akademik atau academical purpose, tapi juga tentu menjadi harapan besar kalian paham dan bisa mempraktekkan metode ini. Bicara tentang metode pembelajaran hadis dengan 12 topik yang sudah Bapak sampaikan, tentu ini semuanya berbasis daripada learning theory, alias teori pembelajaran dalam bidang edukasi, itu saya dalam education ya, dalam KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Apa itu learning theory? Learning theory itu adalah sebuah tema besar tentang bagaimana sih siswa didik, anak didik itu menerima, lalu memproses dan mereka ulang semua pengetahuan selama pembelajaran itu berlangsung. Jadi kita bayangkan bagaimana kalian menjadi seorang guru hadis dan muhadis di hadapan para siswa, dan nanti para siswa kan diharapkan menerima semua materi, lalu memproses dan mereka ulang pengetahuan yang didapatkan. Reka ulang pengetahuan biasanya didapatkan melalui hafalan atau metode demo, metode kuis dan lain sebagainya. Yang paling penting bahwa bagaimana ya namanya skill anak-anak, pengetahuan anak didik dan perubahan positif dalam pribadi anak didik itu penting sekali dipertahankan ya. Kenapa? Karena ketika kita mengajar, tentu pengalaman dasar adalah tentang bagaimana sih pengaruh dari kecerdasan anak didik, pengaruh dari kondisi emosi anak didik, dan bagaimana pengaruh lingkungan. Itulah yang membuat pengalaman anak didik sangat menarik. Seorang pengajar nanti akan bersentuhan dengan kognisi dari siswa, kecerdasan teman. Ada anak yang cerdas, ada anak yang lelet, ada anak yang mungkin telmi ya, telat mikir, tapi ada dulu yang mungkin kecepatan menghafal, kecepatan deskripsi dan lain sebagainya. Tak mengapa, sebagai guru hadis tentu kita harus siap berhadapan dengan kognisi siswa yang macam-macam. Begitu pula dengan kondisi emosi dari si siswa. Kematangan emosi, kondisi emosi, suasana emosi siswa mempengaruhi sekali terhadap proses learning theory ini. Ketika murid dalam keadaan depresi lalu masuk kelas, tetapi juga ada mungkin murid yang happy lalu masuk kelas, itu tentunya berbeda kan pengaruh dari kondisi emosi. Juga lingkungan anak didik, lingkungan peserta didik, dari apakah lingkungan terdidik atau lingkungan yang tidak terdidik, lingkungan pasar yang kumuh ataupun lingkungan perdesaan yang asri, itu kan berbeda. Artinya dalam learning theory, mau tidak mau, ketika tiga pengalaman utama itu adalah pijakan pengalaman mengajar selalu berbasis kognitif, emosi, dan lingkungan anak didik, sehingga semua ini ya yang tadi itu benar-benar bermain
memainkan peranan penting untuk memahami ya bagaimana sih worldview dari anak-anak kita, cara pandang anak-anak kita, persepsi anak-anak kita tentang kehidupan, sehingga mereka tentu semuanya ini diminta kalau ingin ada pengetahuan, misalnya ada perubahan diri, lalu ada terkristalisasinya pengetahuan, dan tentu terbentuknya skill. Nah ini memang dalam teori-teori pendidikan banyak bicara tentang aliran-aliran ya, yang saya kira ini tidak terlalu penting ya, yang dikatakan hanya ini, bahwa yang saya maksud adalah ketika kita sudah mengenal bagaimana pengaruh dari 3 hal tadi, dari mulai kognisi, peserta didik, lalu emosi, dan lingkungan. Kalau kita ingin berhasil juga, maka kita harus memperhatikan tentang bagaimana learning theory ini bisa dipahami ya, bisa dipahami. Artinya apapun anak-anak kan belajar, tentu ada yang berbasis kecerdasan, teori belajar kecerdasan ya. Ada juga belajar melalui sikap, tingkah laku. Ada juga belajar dari pengalaman dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting di sini bahwa bagaimana metode pembelajaran hadis selalu memperhatikan teori-teori yang berkembang di dalam psikologi pengajaran ini. Yang paling utama tentu anak didik adalah anak didik adalah orang yang, atau objek pendidikan yang benar-benar memiliki berbagai cara dalam belajar, memiliki variasi dalam belajar. Tidak bisa metode atau teori pendidikan dipaksakan untuk benar-benar diseragamkan ya. Yang paling penting bagaimana cara siswa berpikir, proses mental yang terjadi ya, sehingga kita paham bagaimana anak-anak itu bisa belajar. Anak-anak belajar tentu karena dipahami atau dipengaruhi oleh baik dari faktor internal maupun faktor eksternal ya. Plato dan Descartes adalah dua filosofi yang banyak memfokuskan kepada pentingnya kognisi dan bagaimana manusia itu berpikir. Artinya figur yang utama tentu adalah guru. Ketika murid membaca guru dengan pembelajarannya, membaca guru dengan metodenya, membaca guru dengan tingkah lakunya, maka ini gambaran tentu bagaimana mereka merespon, memahami dan mempersepsikan idealnya seorang guru, sekaligus nanti mempermudah terjadinya kristalisasi tema-tema pembelajaran bisa dipahami oleh peserta didik. Karenanya selain itu tentu saja bukan hanya kecerdasan yang tadi didukung, tetapi bagaimana juga kita ulangi tadi 3 hal yang mempengaruhi proses pendidikan, bahwa ini lagi ditekankan tentang bagaimana
peserta didik itu tentu mendasarkan ya segala interaksinya, mendasarkan persepsinya, konsep dalam kehidupan, worldview saya kata tadi, itu berdasarkan interaksi dia dengan lingkungan. Artinya lingkungan sangat berperan besar sekali dalam membentuk pola pikir, worldview dari anak didik. Tidak hanya kecerdasan ataupun role model dari seorang guru, tetapi bagaimana lingkungan yang ada di sekitar anak didik itu mempengaruhi sekali terhadap sukses atau tidaknya sebuah metode pembelajaran. Ya, artinya seorang guru, seperti kita contohnya seorang guru ilmu hadis dan ilmu hadis ketika di kelas itu kan bisa menggunakan segala elemen pendukung yang bersifat eksternal ya untuk membantu siswa agar belajar lebih tepat, belajar lebih strategis tentang sebuah konsep ya, sehingga positif pemeliharaan ulang yang bersifat positif itu bisa diterima dan dipertahankan dalam memori anak didik sebagai bentuk dari memang sikap behavior atau tingkah laku seorang anak didik. Selain environment seperti tadi, tentu anak didik juga ketika kita belajar mentransfer sebuah pengetahuan, maka seorang anak didik memiliki ya cara belajar atau cara menyimak adalah cara menyimak itu mendasarkan kepada bagaimana pengalaman terkininya. Artinya seorang anak didik itu mereka akan berpikir, bertindak sesuai dengan apa sih pengetahuan maupun pengalaman terkini, menciptakan sebuah realitas yang benar-benar sangat unik untuk mereka. Artinya si anak didik sebagai objek didik tentu dia memiliki proses yang aktif, di mana tentu ya setiap siswa memiliki perbedaan personal maupun perbedaan individu psikologis. Maka keuntungan dari anak-anak didik yang memiliki pengalaman, experience tentu bisa memahamkan kepada anak didik untuk lebih bisa membawa pengalaman masa lalu mereka kepada kelas ya, di setiap harinya. Jadi ketika kita belajar menghafal hadis ya, dan ternyata anak-anak punya pengalaman tersendiri. Ada yang mungkin menghafal dengan suara keras, ada yang menghafal dengan suara lembut, ada yang menghafal menyendiri, ada yang menghafal secara keroyokan. Ya itu silakan saja, karena ini adalah berbasis kepada pengalaman individu masing-masing siswa. Kita berharap sekali sebenarnya dari learning theory ini adalah lahir siswa yang benar-benar bisa paham, bisa menerima, bisa menikmati learning proses ya dalam mata pelajaran apapun, termasuk termasuk dalam pendidikan hadis dan ilmu hadis. Kita juga tahu bahwa anak didik juga bisa belajar dengan baik kalau memang punya namanya aktualisasi diri sendiri. Artinya seorang manusia dimanapun kan ingin dihargai, ingin diapresiasi sama orang. Semua orang berusaha seperti itu. Maka bagaimana sebenarnya ketika aktualisasi diri ini muncul dalam diri siswa, kita sebagai gurunya bisa membuat satu lingkungan kelas ya, yang membuat mereka lebih dekat dengan aktualisasi diri. Ya, kita sebagai pengajar bisa menolong full ya,
emosinya, fisikilnya, dengan menyediakan tempat yang tepat, makanan yang mungkin lezat, dan memberikan support kepada mereka agar mereka ini sukses. Demikian kawan-kawan sebagai basis dari learning theory ya, yang bisa direlevansikan dengan ilmu hadis. Silahkan kalau ada pertanyaan barangkali tentang pengantar tentang learning theory. Learning theory atau teori pembelajaran yang nanti akan berguna untuk kalian memahami bagaimana sih menjadi guru yang bagus, guru yang sukses, dengan memperhatikan akan tadi ya, kognisi siswanya, lalu sikap keseharian siswa, lalu mungkin psikologis dan lain sebagainya. Dari semua hal tadi itu menggambarkan kepada kita betapa bahwa proses KBM atau kegiatan belajar mengajar adalah proses yang berat, besar, dan tentu harus memiliki proses ya yang benar-benar tangguh. Wallahu a'lam. Silakan, ada pertanyaan? Bertanya Pak. Ya, siap. Bagaimana caranya kita bisa mengenal murid yang kita ajari, dan bagaimana kalau murid itu banyak, jadi gimana kita membentuk hubungan guru murid yang baiklah, dan bagaimana kita memberikan motivasi kepada murid supaya jadi knowledge ini beranggapan bahwa ilmu yang kita ajari ini penting gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih ya. Yang paling penting sebenarnya kalau dalam teori learning theory itu adalah bahwa target kita mengajar kan bagaimana informasi baru ya itu bisa dimiliki oleh siswa, bisa dipertahankan, dan lalu bisa dideskripsikan kembali. Artinya kalau siswa ya bisa menerima informasi baru, bisa mempertahankan dan menjelaskan ulang informasi itu, maka ini adalah sesuatu yang sangat dianggap inilah kesuksesan dalam belajar mengajar. Tapi kalau ternyata siswa itu berat ya menerima, berat mempertahankan, dan berat untuk mereka ulang informasi baru itu, maka kita tentu gagal. Faktor kegagalan ya bisa jadi seperti tadi, dimana kalau anak didiknya itu banyak, anak didik overload katanya. Memang di sini ada batas minimum ya, batas minimum dari peserta didik. Tapi apapun batas minimum itu, kita hanya bicara tentang bagaimana sih sikap, lalu persepsi dan siswa terhadap metode apa yang kita pelajari ini. Itu ya. Kalau bicara untuk menstimulus siswa agar belajar, agar memiliki semangat, tentu seperti tadi, kalau kita mampu ya menggerakkan self actualization atau posisi diri setiap siswa, tentu ini akan membangun etos belajar yang bagus, semangat belajar yang oke. Ketika kita
kita belajar bahasa Inggris, lalu apa tujuannya? Ada self aktualisasi. Kita ingin dikenal, kita ingin berkarya, kita ingin punya catatan rekam sosial yang bagus. Itu kan bagus. Kegagalan dalam KBM apapun adalah kalau memang kita gagal menstimulus atau mendorong siswa untuk punya self aktualisasi. Kita kan ingin dihargai, saya katakan ingin dihargai, dihormati, disegani oleh banyak orang. Orang punya haibah alias apa ya, mungkin harisma gitu. Yang ini kan sangat mahal sekali sifatnya. Jadi semua orang bisa mendapatkan harisma kecuali kalau memang punya self aktualisasi. Belajar dimanapun, terutama hadis dan non-hadis, itu membuat siswa sebenarnya kita bangunkan self aktualisasi diri mereka, maka yakin mereka akan bangkit, meraih kesuksesan, meraih kematangan dan keunggulan dalam mata pelajaran kita. Tapi kalau kita ini gagal stimulus mereka, maka gagal pula lah kita menjadi orang yang mampu menjadi guru yang disenangi oleh siswa. Tapi memang banyak kompleks sekali masalahnya ya dalam learning theory. Dari 12 tema saya ini insya Allah sebenarnya ada yang beririsan dengan metode seperti itu, dengan teknik seperti itu. Tapi yang paling penting kawan-kawan, just do it. Kerjakan dulu, laksanakan dulu, praktekkan dulu. Ketika kalian mengajar, maka akan terasa nanti bagaimana experience, pengalaman, lalu bagaimana membaca kognitif kecerdasan siswa dan lain sebagainya. Learning by doing. Ya, Allah alam. Satu lagi pertanyaan. Saya mau bertanya, Pak. Siap. Ini Fadilah ya? Fauzan, Pak. Fauzan, siap. Ya, Pak. Gimana Pak ya cara ngajarin hadis kepada anak-anak TK sama anak SD yang kelas 1, kelas 2, sedangkan mereka tuh sangat minim dalam bahasa Arab gitu, atau gimana Pak? Kira-kira gimana Pak? Kalau anak TK kira-kira sikap apa ya, sikap kesehariannya seperti apa sih? Kesenangan anak TK apa sih? Nyanyi kan biasanya ya? Iya, nyanyi mah. Anak TK sikapnya adalah nyanyi kan? Oke. Lalu kalau kita baca kecerdasan anak TK, biasanya dari nyanyi kan mungkin lebih cepat hafal ya? Lebih cepat hafal umpamanya ya? Iya. Sehingga memiliki konstruksi pengetahuan. Ya, artinya mungkin gaya apa ya, style hidup anak TK, lalu bangunan kecerdasan anak TK, dan katakanlah pola dasar pengetahuan mereka, inilah yang kita cari, yang ini yang kita bangun. Kalau kita anak kecil itu mungkin ya cukup dengan kata-kata yang sederhana, lalu dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk drama, dalam bentuk mungkin tayangan visual dan audio visual yang bagus. Saya tertarik itu kepada pengajaran ilmu hadis melalui animasi. Nah, animasi ini saya kira penting diperkenalkan untuk anak-anak TK atau anak-anak SD ya, sehingga mereka punya konstruksi pengetahuan yang dasar, yang basic, untuk benar-benar menjadi pembelajar yang haus, yang memiliki tadi apa ya, kognisi, keinginan adanya pengalaman, lalu memiliki pula tadi yang saya sebut self aktualisasi diri yang hebat. Kalau semuanya ini terbentuk, ya insya Allah kita termasuk pengajar atau pengajar yang sukses. Kalau gagal ya kita tinggal evaluasi, kita tinggal mereview apa yang salah ya. Wallahu alam. Minggu depan udah mulai itu ya, saya minta udah mulai makalah, dan insya Allah setiap presentasi saya juga akan ikut memberi komentar, memberi talik ya, yang pada harapannya saya ingin mata kuliah ini tidak hanya bersifat teoritis, dan kita tahu bagaimana lebih menyadari lagi bagaimana setiap individu, setiap siswa itu mereka belajar sesuatu, dan apalagi kalau belajarnya itu atau materinya itu memang relevan sekali dengan
keinginan, kebutuhan dari mereka, maka belajar yang demikian tentu akan membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang indah, menarik bagi siapapun, ya. Jadi kalau subjek kita menarik, subjek pelajaran kita ini benar-benar membuat mereka cerdas dengan bantuan sikap diri dan tadi ya aktualisasi diri, motivasi aktualisasi dirinya sangat kuat, insya Allah siswa kita akan termasuk sukses. Sementara itu dulu ya kawan-kawan. Saya mohon maaf, saya lagi agak sedikit ada gangguan teknis. Mudah-mudahan kita minggu depan ya kita akan coba kembali ya, mungkin mendengarkan menyimak presentasi makalah dan nanti ada komentar dari Bapak. Dan tolong resume hari ini segera dikirim ya, bentuk foto saja, bentuk foto, dan kirimkan dalam bentuk tulisan tangan ya, yang benar-benar real, benar-benar nyata, biar kalian mendapatkan beberapa ilmu. Sekian saja dulu kawan-kawan ya. Barakallahu lakum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barakallahu. Thank you.